Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam acara renungan mingguan kita pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan pesta Yesus Kristus, Raja Alam Semesta. Karena itu, saudara-saudari terkasih, mari kita membuka hati dan menyiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Dari bacaan Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mengakhiri tahun liturgi dengan merayakan pesta Kristus Raja Alam Semesta. Kristus Raja Alam Semesta adalah salah satu dari beberapa gelar yang diberikan kepada Yesus. Gelar yang lain seperti Yesus Gembala yang baik, Guru yang baik, Imam Agung, Mesias, Penyelamat manusia, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita merayakan pesta Yesus Kristus sebagai Raja Alam Semesta. Dalam sejarah kita mengenal nama-nama raja dan kerajaan yang dikuasai mereka pada masa yang lalu. Semua raja memiliki kuasa, namun kekuasaan mereka itu hanya sementara. Kekuasaan dan kekuatan seorang raja ditentukan oleh berapa jumlah serdadu atau tentara yang dia miliki, berapa luas wilayah yang dia kuasai, berapa jumlah masyarakat yang dia pimpin. Namun semua kekuasaan itu suatu saat akan berakhir, semuanya akan lenyap dan musnah. Seorang pemimpin negara atau presiden memiliki kekuasaan, kuasa yang diberikan oleh rakyat kepadanya untuk memimpin dan memerintah dalam jangka waktu tertentu. Lamanya kekuasaan atau kepemimpinan seorang presiden ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Kekuasaan raja-raja pada masa lampau tidak dibatasi, artinya mereka berkuasa seumur hidup. Kekuasaan mereka bukan diberikan oleh rakyat, melainkan diterima secara turun-temurun. Hari ini kita merayakan pesta Kristus Raja Alam Semesta. Kita menerima Yesus sebagai Raja kita, pemimpin kita, tanpa melalui suatu pemilihan. Yesus tidak menerima kuasa dari para pengikutnya, melainkan kuasa itu diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Karena itu kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya dia berkuasa untuk selama-lamanya. Seperti apa yang dikatakan dalam Injil pada hari Minggu yang lalu, "Langit dan bumi akan berlalu, namun perkataanku tidak akan berlalu, tidak akan berkesudahan."
sabda atau perkataan Yesus Sang Raja akan tetap bergema dan berkuasa, meraja di atas bumi dan di dalam hati setiap orang sampai selama-lamanya. Bacaan pertama berkisah tentang penglihatan Daniel. Daniel melihat kedatangan seorang anak manusia dalam awan-awan dan dibawa ke hadapan seorang yang lanjut usia. Lalu diberikannya kuasa sebagai raja dan semua bangsa takluk di hadapannya. Cerita tentang penglihatan Daniel ini mengacu pada diri Yesus Kristus, Putra Allah, yang datang ke dunia sebagai Raja alam semesta. Dia telah datang ke dunia dan telah diberikan kuasa oleh Bapa untuk memerintah, namun bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cinta. Dia datang ke dunia untuk membebaskan manusia dan mengangkatnya dari dalam lumpur dosa dan kekelaman. Dia datang sebagai Raja damai dan akan memerintah dengan cinta. Dalam Injil hari ini, Yesus menjawab Pilatus dengan berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku tidak seperti kerajaan yang ada di muka bumi ini." Walaupun kerajaan Yesus bukan dari dunia ini, tetapi ia datang ke dalam dunia ini untuk memerintah. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana ia akan meraja? Dengan cara mana ia akan meraja dunia ini? Di mana tempatnya atau wilayah kekuasaannya? Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus akan meraja dengan cara yang sangat unik, sangat spesial. Kerajaannya tidak memerlukan kekuatan fisik seperti pasukan perang dan persenjataan modern. Dia tidak membutuhkan tempat atau wilayah kekuasaan dengan batas-batas tertentu seperti yang diinginkan oleh raja-raja dan penguasa-penguasa dunia lainnya. Yesus tidak datang untuk menjadi raja bagi sekelompok orang tertentu, untuk satu suku atau etnis tertentu, untuk satu wilayah tertentu, melainkan dia datang untuk menjadi raja bagi semua orang yang ada di muka bumi ini. Karena itu kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaannya akan tetap selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Kristus merajai hati kita, merajai diri kita. Dia datang menjadi raja untuk semua orang, terutama untuk semua mereka yang berkehendak baik. Yesus tidak membutuhkan wilayah kekuasaan yang dibatasi dengan tembok raksasa, tetapi dia hanya menginginkan hati setiap manusia yang terbuka untuk menerima kasih Allah di dalam hidupnya. Di dalam hati yang terbuka itulah Yesus akan meraja. Hari ini kita semua diundang untuk mendengarkan sabda Yesus, dan kita berkumpul di tempat ini dengan harapan bahwa Kristus Raja alam semesta akan memenuhi hati kita dengan semangat yang baru untuk dapat berteriak dan bersorak-sorai dengan suara yang lantang bahwa Dia adalah Raja kita. Kita berkumpul di sini dengan tujuan agar Kristus Raja mengisi kembali semangat kita yang telah luntur dan hilang akibat kelalaian dan kerapuan manusiawi kita. Agar Sang Raja alam semesta itu menguatkan kita dengan sabdanya, dengan semangatnya, agar kita mampu mewartakan kepada dunia bahwa Raja alam semesta telah berada di antara kita dan meraja di dalam diri dan hati kita masing-masing. Dan dengan demikian, kita pun boleh berkata, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada masa penganiayaan dalam kepemimpinan Presiden Calles di Meksiko antara tahun 1926 sampai 1929, banyak orang Kristen dianiaya dan dibunuh. Dan saat mereka dibunuh, mereka berteriak, "Hiduplah Kristus Raja,
dan Bunda Perawan dari Guadalupe. Dengan cara inilah mereka mengakui dan mengimani Kristus sebagai yang terakhir dan satu-satunya Raja bagi hidup mereka. Kepada kita, Yesus kita anggap sebagai Raja alam semesta. Raja yang datang untuk memerintah hati kita. Namun yang paling penting bagi kita adalah pekerjaan yang telah Yesus lakukan. Misi yang telah Ia emban dan Ia tunjukkan di dalam hidupnya. Itulah yang menjadi saksi hidup iman kita. Pilatus berkata kepada Yesus, "Orang-orang sebangsamu telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah kau lakukan?" Apa yang telah kau lakukan? Pertanyaan ini bisa kita ganti dengan pertanyaan yang serupa. Kesalahan apa yang telah Anda lakukan? Agar seseorang dihadapkan ke pengadilan, pasti punya kesalahan yang dianggap merugikan banyak orang atau mengancam keselamatan hidup banyak orang. Dan pertanyaan Pilatus membutuhkan jawaban dari Yesus atas aksinya yang membawanya ke pengadilan. Atas pertanyaan apa yang telah engkau lakukan, Yesus hanya memberikan jawaban yang sangat sederhana. Yang saya lakukan adalah memberi kesaksian tentang kebenaran. Dia datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, karena dunia kita dikuasai oleh kecurangan dan kebohongan, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan penindasan, kebencian, kekerasan, penganiayaan, iri hati, balas dendam, dan lain sebagainya. Apakah yang telah engkau lakukan? Yesus memberi hidup untuk sesamanya, memberikan diri untuk sesama, karena dunia ini penuh dengan egoisme, dengan iri hati, tidak menghiraukan sesama yang menderita, yang membutuhkan bantuan dari yang lain, melihat sesama sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Apa yang telah engkau lakukan? Yang dilakukan Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah, menyampaikan atau mengajarkan suatu bentuk hidup yang lebih baik, mengajarkan cara baru dalam berelasi dengan Allah dan sesama. Apa yang telah engkau lakukan? Mengajarkan cara baru untuk mencintai. Yesus mencintai dan memberikan dirinya tanpa batas kepada semua orang, tanpa egoisme, mencintai dengan ketulusan hati tanpa mengharapkan balasan apapun dari orang lain, mengajarkan untuk mencintai musuh seperti kita mencintai diri kita sendiri. Hindarilah kata musuh, karena sebagai pengikut Kristus, kita semua adalah saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus Raja alam semesta, Raja kebenaran dan cinta, hari ini bertanya kepada kita semua, apa yang telah Anda lakukan? Dan apa yang Anda pilih di dalam kehidupan Anda? Anda merasa puas dengan kebohongan? Atau Anda memilih untuk mengatakan kebenaran? Apakah apa yang Anda inginkan? Memiliki harta kekayaan atau hidup yang lebih bermartabat? Apa yang Anda cari? Kekuasaan atau menjadi pelayan bagi sesamamu? Kita semua mempunyai seorang raja yang sederhana dan miskin. Seorang raja yang tidak memiliki pengawal, tidak memiliki pasukan, tidak memiliki wilayah kekuasaan, tidak memiliki apapun. Seorang raja yang sederhana dan miskin. Kerajaannya adalah kerajaan yang terbuka kepada semua orang yang berkehendak baik, dan seorang raja yang mencintai semua orang dengan hati. Sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, kita dipanggil untuk menjadi raja atas diri kita sendiri. Dalam pembaptisan kita telah diangkat menjadi raja, imam dan nabi. Namun bukan menjadi raja bagi orang lain, melainkan menjadi raja bagi diri kita sendiri.
Saudara-saudari terkasih, kelompok Kristen pertama yang hidup di Roma pada masa kekaisaran, mereka dipaksa untuk memberikan persembahan dan menyembah kaisar seakan-akan kaisar itu Allah. Namun mereka menolak dan melawan dengan berkata, "Kami tidak menyembah yang lain selain Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan yang telah bangkit untuk kami." Pengakuan iman ini membawa mereka kepada kemartiran mereka. Pengakuan iman ini akan Kristus, Allah, penguasa alam semesta, hendaklah membantu kita untuk menyadari diri kita bahwa kita mempunyai seorang Raja Damai. Hendaklah kita selalu waspada dan berjaga-jaga, sebab di dalam diri kita selalu ada saja godaan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam lembah kekelaman dan bisa merusak sesama dan juga diri kita sendiri, yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Semoga Kristus Raja alam semesta senantiasa meraja di dalam hidup kita setiap hari. Semoga bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini membantu kita untuk bertumbuh dalam iman dan pengakuan kita akan Yesus sebagai Raja Agung, Raja alam semesta. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.